Oke, balik lagi di channel Heri Kurniawan. Dan kali ini ada agak sedikit berbeda dari video gue sebelumnya. Di samping saya ini sudah ada dia ini narasumbernya, bayarannya mahal ya, jadi agak susah ini untuk dipanggilnya ini. Makanya videonya ini spesial lah kok lah. Oke. Kenalkan, di sebelah saya ini adalah Muhammad Jihad. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jihad. Terima kasih untuk Mas Heri telah setelah diundang di podcastnya, podcast perdananya. Ini episode pertama ya? Pertama sekali. Gila, gue jadi narasumber pertama yang hadir pertama. di ini. Ya. Halo teman-teman, halo para penonton Mas Heri. Selamat malam, selamat pagi atau selamat siang. Selamat siang ya. Jadi gimana nih? Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk apa atau lagi ngerjain apa nih? Ya, jadi sebelumnya gue untuk saat ini ya kesibukan gue memang kita kan lagi bangun morning picture, terus lagi bangun di skala media juga, kita lagi coba ngerunning itu. Memang sebenarnya gue juga ada kesibukan di komunitas juga, dan kebetulan gue di salah satu komunitas film pendek Jakarta, memang kita lagi produksi film sih. Terus job desk yang lagi lo kerjain itu sebagai produser itu apa sih? Nah, jadi sebelumnya gue di proyek film pendek ini gue bekerja sebagai produser. Jadi gue bertanggung jawab sebagai produser. Itu sih kurang lebih untuk saat ini gue jadi produser di film pendek ini. Udah cuma jadi produser aja gitu di sini. Ya, tapi penjelasan panjang nih, apa mau gue jelasin? Ya. Secara garis besar pekerjaan aja kali ya. Ya boleh. Nah, jadi untuk garis besar pekerjaan kita sebagai produser itu kan memang agak cukup lumayan besar ya tanggung jawabnya ya, karena kita di sini tuh bertanggung jawab mulai dari tahap development sampai dengan distribusi. Nah, mulai dari tahap developmentnya sampai distribusinya itu tugas tanggung jawabnya seorang produser. Nah, selain itu juga kita sebagai bisa dibilang itu mungkin kepala krunya kali ya, karena kita yang mencari krunya, mulai dari budgeting juga, mulai sampai distribusi. Film ini sebenarnya akan ditayangkan kemana sih? Film ini siapa sih penontonnya yang layak untuk kita tonton sih sebenarnya. Jadi gue mau bercerita sedikit tentang judul filmnya ya, kasih sinopsis sedikit aja ya, nggak apa-apa ya gambarannya kalau teman-teman. Kasih apa, silakan aja. Jadi film ini adalah film Ujian Akhir Mama Papa, di mana film ini merupakan film yang menggambarkan sebuah isu tentang sebuah perceraian. Dan film ini kita menitik beratkan pada psikologi anak, di mana yang kita ketahui bahwa ketika orang tua itu bercerai, pasti kan anak tuh bingung tuh. Nah, si anak nih akan diasuh ke ibu atau bapaknya sih. Nah, jadi si Gauta ini, si pemeran utamanya ini, dia bingung sebenarnya. Dalam posisi orang tuanya yang mau cerai, dia bertanya-tanya, saya ini ke bapak atau ke ibu sih? Dan di film ini menceritakan kejadian yang seperti itu, dan kejadian ini dia diangkat dari kisah nyata seorang penulis yang mengalami hal tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Berarti memang apa ya, penulis itu memang harus punya karya-karya yang apa ya? Ya bisa dikatakan yang dekat dengan masyarakat, yang relatable lah. Karena kan yang kita ketahui bahwa film ini, dan emang secara garis besar ya, kita juga melakukan survei data yang terjadi bahwa kasus perceraian terbesar itu di daerah Jawa Barat. Sehingga sebenarnya landscape kita itu sebenarnya bernuansanya tuh Bogor, sebenarnya kayak Bogor, kayak Bandung, kayak apa ya, landscape yang lebih hijau lah, lebih konsepnya tuh bukan street atau bukan kota lah, bisa street city itu enggak. Ini kita lebih ke pedesaan, karena memang garis besarnya secara ininya kita melihat angka terbesar di Indonesia itu kasus perceraian ada di Jawa Barat. Oke. Jawa Barat ya? Iya, sejauh itu. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan. Jadi kita tuh riset dulu, kita melakukan survei dulu, dan itu surveinya insya Allah valid sih. Gitu. Panjang juga prosesnya ya? Panjang banget. Kita walaupun film pendek juga sebenarnya kita nggak bisa menggarisbesarkan film pendek ini hanya rangkaian sebuah visual yang tidak bernilai, tapi kan tetap juga kita harus menekankan nilai-nilai dalam sebuah karya ini. Gitu. Oke, cukup panjang juga penjelasannya memang ya. Ya itulah kurang lebih secara job desk kita sebagai produser tuh kayak gitu. Ini kan
kita lagi running nih ya, kita lagi running bangun morning picture nih ya, Yes, morning kita picture lagi dan running. ya yang baru-baru ini tuh ada Niskala Media nih, kita Yes. Niskala Media Nusantara tuh Nah, namanya. nah, Nanti bisa di follow Instagramnya mungkin di bawah nanti. itu harus ya. banget sih. Itu harus banget. Ya. Wajib banget guys, kalian harus follow kalau kalian butuh jasa Kayaknya kita. ini video ini kayak bakal banyak yang nonton nih, kayak nanti kan Amin, beliau alhamdulillah. kan juga banyak punya komunitas, dia juga iya, kayaknya memang sengaja ini saya buat ini biar video ini banyak view-nya yang nonton ya. emang. Enggak, gue bukan Atta Halilintar, kayaknya enggak bakal ada visi yang nonton deh. Pokoknya itu target video ini, podcast ini dibuat tuh emang seperti itu sih. Oke. Nah, Ya ini semoga kan, aja lah ada ya semoga exposure-nya aja, semoga ya. Ini kan Morning Picture dan Skala Media ya. Nah, apa sih perbedaannya tuh apa sih di situ? Iya. tuh? Menurut dari segi pandang lo ya? Jadi kan kalau dari sudut pandang gua kan memang kita kan awal kita bentuk kan sama 3 orang nih, ada yang namanya Rudi Irawan. Oh, iya. Hobinya tuh kondangan terus. Oh iya. Hobinya dia kondangan terus. Kayak sampai seumur iya. itu dia nggak bakal mau dikondang gitu. Gua Oke. gua nggak tahu nggak ada pasangannya apa nggak punya duit dia untuk resepsi, gua nggak tahu. Iya. Jadi memang kan awal berdirinya kan kita coba expand di industri kreatif ya, kita berpos di wedding industry. Kita coba jadi dokumentasi wedding mulai dari fotografi dan videografinya, mungkin nanti ke depannya kita akan out of service juga. Kita akan coba service di mungkin ada kamera visual 360. Ya, lagi itu bagus sekarang tuh. mungkin foto booth nanti kita akan coba juga. Ya, Itu bisa juga ya. itu Ya, kurang lebih sih kayak gitu sih gambaran terbesarnya untuk ini kita lebih ke wedding industri lah. ya. Itu kalau untuk segi Morning Picture Itu ya. Morning Picture. Nah, itu kalau untuk yang Niskala Media itu Niskala apa Media gitu? ya. Jadi kalau bicara soal Niskala Media memang sebenarnya purpose-nya gue akan coba di gue akan coba di perusahaan news sih sebenarnya, perusahaan media berita lah sebenarnya. Dengan kita tetap mengikuti tupoksinya, kita tetap mengikuti rangkaian rules-nya bahwa sebenarnya jurnalis itu seperti ini loh. Kita akan menjadi perusahaan pers yang secara garis besar kita tetap mengikuti aturan-aturan jurnalistik atau kaidah-kaidah jurnalistik seperti itu. Jadi kita tidak melanggar hukum dan kita tetap etika itu akan selalu kita pakai untuk menyampaikan sebuah berita yang valid sih kayak gitu. Jadi memang ketika ranahnya kita sebagai jurnalis, kita harus tahu undang-undang pers itu seperti apa. Terus kayak misalnya secara etika jurnalis itu harus tetap kita pakai dan itu harus kita junjung tinggi sih gitu sih nilai-nilai etika jurnalisnya itu. Oh, itu bagus banget ya. Itu Niskala Media emang harus banget itu kayak itu. Iya, Harus jadi banget nanti itu. next step-nya mungkin nanti kita akan coba nge-grow up di perusahaan berita ya. Kita akan bikin news, tapi newsnya tuh bukan mungkin perbedaannya karena yang gue tahu ada di era digital sekarang tuh kan lebih ke konvergensi media ya, teorinya konvergensi media. Jadi itu ada perubahan penonton yang tadinya dia di televisi sekarang sudah beralih fungsi ke new media, Instagram atau YouTube. Mungkin nanti kita akan fokuskan ke portal berita web ataupun di Instagram maupun di web sih gitu. Jadi untuk sementara bakal yang kita running itu kita coba buat di digital di Instagram sih paling kayak gitu. Itu bagus banget. Nah, rencana lo ke depannya nih untuk ini gimana nih rencananya? Rencananya ya, gue sih pengen banget kita punya legalitas. Betul, itu kita belum. Kita harus punya legalitas dulu, karena kan kalau kita udah punya legalitas, secara garis besar kita sudah diakui dalam lembaga hukumnya. Ya, dan betul. Kita sudah Itu jelas. memang, itu salah satunya. Dan memang secara payung hukum pun kita jelas. Dan memang selanjutnya sih kita akan coba membuat konten-konten berita sih. Nanti kedepannya untuk Niskala ya, kedepannya kan udah ada tuh program kerja yang akan kita buat. Mungkin kayak di digital kita akan coba expand purpose di digital, cuma untuk kontennya kita masih belum bisa kasih tahu, kita belum bisa kasih ini karena memang masih kita kaji lah, jangan sampai ketika kita sudah membuat portal berita ini malah nantinya jadi bumerang buat kita. Tetapi kan ketika kita sudah berpikir dengan maksudnya dengan sangat matang, kedepannya ini akan menjadi perusahaan yang menurut gue punya excellence yang cukup bagus lah untuk pers lah gitu. Betul banget sih, memang kan zaman sekarang kan juga media kayak koran gitu jarang banget kan. Iya, sekarang tuh udah berubah banget Pak. Terus kita udah orang baru scroll. Yes, sekarang tuh perbedaannya udah jauh banget. Iya. Sekarang orang-orang kemana tuh megang gadget loh. Nggak ada yang megang koran, kita lihat nggak? Nggak ada kan? Makanya nih nanti nih editor di belakang.
Iya. Itu depannya nanti kayak dibikin story ya, dibikin story kayak bikin TikTok gitu nanti dipotong-potong. Sekarang orang-orang kemana tuh megang gadget loh, nggak ada yang megang koran, kita lihat nggak? Gitu nanti ya. Iya, Ini bagus nih, banyak tadi banyak banget kata-kata mutiara yang keluar dari narasumber kita nih masalahnya nih. Berarti ada harganya dong Iya. kata mutiara tuh. Mahal dong harganya kan. Iya. Aduh. Ini gimana? Ini bingung ini karena emang masih ini ya. Iya, tapi itulah kendala terbesar kita ya, karena kita masih running ya, Iya. karena kita masih baru juga, kita untuk purpose di industri kreatif memang kita harus Iya. banyak belajar dari orang-orang yang udah sukses. Ini kita juga masih agak alat dengan seadanya. Iya. AC di apa ya? Masih gerah, besok pasang AC buat Pasang studionya. AC beneran ini. Studionya ini pasang AC gitu ya. Iya. Ini Terus- kan awal kita coba konten Iya. pertama lah. Ini berhubung podcast ini studionya minjem, alatnya juga seadanya. Seadanya, jadi- Stand mic juga masih seadanya. Jadi harap maklum aja. Harap Ini- dimaklumin aja. Ini mic B2 SK ya diambil. Aduh. Udah gitu dilipat-lipat gitu, dilipat-lipat. Kalau nggak dilipat gini, groundnya tadi tinggi banget Tinggi banget, setrum gue, seset gue. Setrum tadi. Gue pikir ada belut listrik kan, Iya. ternyata emang ground. Aduh, gimana ya? Ya udah, oke. Terima kasih buat yang udah nonton. Ini memang podcast juga emang hanya sebentar saja juga. Ya memang ini tujuannya. Barangkali nanti ada sepotong-potong video nanti yang bisa diedit nanti sama editor. Ya terima kasih untuk penonton di channel saya ini. Semoga jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di video ini. Apakah podcast ini bisa berlanjut atau tidak itu tergantung banyaknya komen dan banyaknya like. Kayaknya Ya. yakin banget gak bakal lanjut ya. Kayaknya bakal ada head pitch terus nih, hujan kebinciran. Masalahnya narasumber berikutnya belum tahu ini mau siapa lagi soalnya ya. Begitu bayarannya kan nggak ada nih, masalah masih bayarannya belum Iya, ada. kalau teman-teman punya keluh kesah di industri kreatif atau teman-teman yang lagi apa ya? Nah, ngebangun, itu lagi stabilitas lah, bagus. boleh kita ceritain Iya, di sini itu aja. boleh itu cerita di sini. Emang itu boleh. sebenarnya kita juga sini lagi nyari investor sebenarnya, Mas. Iya, Teman-teman benar. ada investor masuk, investor ayo masuk. Boleh tuh temen lu kalau misalkan ini ramai yang itu nonton bisa tuh banget ya. sih. Sebenarnya udah kita nih udah ada pegangan beberapa project Iya. dari Gerakan Ekonomi Kreatif Iya. di Jakarta Pusat. Dia juga minta dibikinin konten podcast juga kan. Itu kan Iya. bisa kita garap kayak gitu-gitu, sebenarnya udah jadi apa ya, udah bisa lah nanti kita pegang untuk selanjutnya kayak gitu-gitu. Oke. Ya cukup sekian video podcast kali ini. Halo. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya udah datang.